welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Uni. Ya, ini si Edis ini bawa masalah apa lagi ini? Kenapa selalu bawa masalah dirimu, Dis? Edis dah berubah-ubah juga, Dis. Silakan Uni, saya yang lebih senior. Adapin si Edis tuh. saya Aduh. Edis ini, Bang Farhan, dia ini diajarkan baca Iqra dulu. Nah, jadi baru diajak diskusi Bang Farhan. Mana huruf alif, ba, ta, jin, baru bisa kita diskusi dengan Edis. Tuh. Jadi gimana Edis? Kamu benar ya udah punya istri ya Edis ya? Mana dia? Selama ini nggak ada istri dia. Ya saya tanya apa dia ini punya istri apa jangan? Jadi gini ya, tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ada pemicunya. Ya, kecuali orang nggak waras. Contoh misalnya, Kamu orang nggak waras, waras itu misalnya orang nggak waras itu dia guling-guling di jalan itu kan nggak ada ininya, modusnya apa, tujuannya apa, dia nggak tahu. Nah itu yang saya bilang orang gila. Nah kalau misalnya tuduhan-tuduhan dari Julius tadi mengatakan ya Petrus dan Tunggu, potong lagi. Enggak, saya mau jelasin gitu, karena kamu fitnah. Gini, kamu saat kamu mengatakan narasi itu, kamu bilang mengajak orang berpikir. Begitu saya bilang ngajak orang berpikir, kok kamu malah bilang saya tuduhan. Nggak adil dong. Saya aja nggak bilang kamu nuduh. Iya, kamu kan berasumsi. Kamu kan gini loh Yus, kamu kan membuat satu hipotesa bahwa penyebaran ajaran Kristen yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu karena sudah kepalang malu kan itu. Ya sama dengan yang kamu bilang gitu, sahabat-sahabat itu sebenarnya tahu itu penipuan tapi mereka ikut lanjutkan. Kan sama, dibalik aja gitu kan. Ada benefitnya nggak? Sekarang saya tanya orang yang menjarah harta rampasan, menjarah perempuan-perempuan untuk jadi budak dan diperjualbelikan, ada uang nggak dibalik itu Yus? Saya tanya sama kamu. Betul, tapi itu adalah resiko dari Nah, kalau ada uang, percayalah kamu Yus, uang bisa menggerakkan banyak orang. Ya, kalau misalnya orang mau ikut sama saya kasih 5 juta Yus, orang ikut sama saya bisa ratusan ribu orang, tergantung jumlah uang saya Yus. Kalau saya punya misalnya punya 100 triliun, ya, saya kumpulin orang yang itu bisa Yus. Ini yang saya bilang modus. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sebentar Bang Julius, saya patahkan. Sekarang saya tanya sama kamu. Tujuan Muhammad dan kawan-kawan menyerang ini, mengambil harta rampasan, ghanimah, budak-budak perempuan, tujuannya apa? Saya tanya sama kamu. Sebentar, saya patahkan ya. Saya patahkan dulu Bang Julius logika dia. Kalau memang tujuannya untuk mencari keuntungan gitu, bahkan biaya untuk berperang, ya, ketika untuk peperangan, ya. Itu Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, miliaran disumbangkan untuk biaya perang tanpa dia meminta bagian sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa? Mereka mencari pahala. Bang Farhan sama Bang Julius saya potong. Ini masalah tentang harta rampasan diambil Nabi Muhammad, si Edi sewot ya. Gini, saya jelasin. Enggak, ini kenapa Bang Julius gini, saya potong aja deh ya. Kenapa kamu mempermasalahkan yang pernah diperintahkan Tuhanmu kepada Musa, Edis? Musa itu diperintahkan mengambil upeti, Edis. Bahkan perawan-perawan pun diperintahkan untuk mengumpulkan. Kenapa kamu mengatakan sementara di kitabmu sendiri ada tertulis Tuhan perintahkan mengumpulkan upeti dan mengambil harta rampasan? Para nabi itu memang mereka perang, kemudian ketika ada harta rampasan yang harus diambil, masa harta rampasan mau dibiarin gitu aja terus dibagikan ke orang yang menyerang kita? Kamu cacat logika, dan itu pun tertulis di kitabmu dengan indahnya di dalam Bilangan 30-31. Kamu lihat, bacalah dulu. Kamu analisa Bani Israel ketika diperintahkan berperang. Ingat lebar ini komparasi apa yang terjadi dalam kitab. Ya, ini yang menyatakan bahwa Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh Musa itu sama. Cuman yang disembah oleh Kristen ini kan beda. Jadi mereka menggunakan yang beda gitu. Sekarang saya tanya, Ripa, saya tanya sama kamu. Waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir,
Ada nggak yang menyerang mereka? Saya tanya kamu. Buktinya Tuhan perintahkan Musa berperang, mengumpulkan anak-anak Israel, kemudian berperanglah terus Tuhanmu iseng menyuruh Musa berperang. Iya, kenapa saya tanya? Lah tanya Tuhanmu lah, kenapa dia membunuh suku Amalek? Ya makanya kamu nggak, karena kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, saya nggak mau bahas itu. Nanti buang-buang waktu. Gini loh, saya bilang gini. Ada nggak perjanjian? Ada nggak perjanjian? Gini loh, Rifa. Dengar dulu. Diam dulu, saya dulu. Kamu diam dulu. Jadi gini ya. Kamu tahu nggak karakteristik Tuhan Bani Israel dengan Tuhan umat Islam itu hampir sama kalau kita lihat ya, walaupun memang ada perbedaan, kami tidak menerima kalau ada perlakuan Tuhan yang berlebihan karena Tuhan tidak seperti itu. Tetapi tertulisnya di dalam kitabmu, Tuhan itu memerintahkan bunuh suku Amalek dengan yang menyusui bahkan binatang ternaknya. Allahu alam apa masalahnya dengan Tuhan? Aku nggak tahu itu. Nah di dalam kitab, kalau kamu nggak tahu jangan dibahas. Itu tertulis karena kamu nggak tahu. Iya, kalau kamu nggak tahu permasalahannya, jangan kamu bahas. Kamu tahu kan dengan apa yang terjadi pada Putus-putus zaman suaramu. Kamu juga nggak mau putus. Kan? Suaramu putus-putus, Rifa. Julius, putus-putus ya? Halo? Kalau kamu tidak tahu, udah jelas. Memangnya kamu tahu dan kamu mau tahu apa yang dialami Rasulullah, apa yang dialami umat Islam pada zamannya itu. Emang kamu mau tahu dan kamu tahu. Jadi jangan kamu itu seolah-olah menunjuk-nunjuk orang yang kalian tak pakai baju. Padahal kamu itu pakai baju nggak pakai Muhammad itu masih berlanjut. Sepeninggal Muhammad masih berlanjut nggak? Nggak, saya tanya hukum untuk melakukan ekspansi itu sepeninggal Muhammad masih berlaku nggak? Alah, nggak usah banyak cerita. Saya tanya dulu itu masih berlaku atau tidak? Kamu bingung jawabnya. Musa berperang, perintahkan Ibrahim berperang, kemudian itu tidak berlaku lagi. Itu hanya berlaku kepada orang Amalek, untuk orang Amalek. Berarti Tuhanmu pelin-pelan. Kok pelin-pelan? Ya karena kamu tidak tahu kenapa orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Di Quranmu nggak ada alasan orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Jadi Tuhan yang versi manusia lebih baik, lebih bermoral daripada Tuhan versi roh. Ketika dia jadi roh, dia tuh main bunuh-bunuh aja. Ketika dia jadi manusia, tiba-tiba tanpa berpikir kita akal sehat, Edis. Kami ini orang Islam ini diperintahkan menggunakan akal sehat. Nggak bisa menerima seperti yang kamu terima itu. Imani saja. Sorry, Edis. Kamu mengkritisi apa yang ada di dalam Islam yang justru lebih mengerikan di dalam kitabmu. Malu harusnya jadi kamu ini. Kalau aku jadi kamu, udah sembunyi aku di dalam lemari, kunci dari dalam, nggak keluar-keluar lagi aku. Iya, malu aku jadi kamu loh. Ini mengkritisi ajaran Islam, sementara di kitabmu lebih mengerikan, lebih menyedihkan isinya. Kan malu jadi kamu harusnya kan? Jadi lucu kamu Edis. Malu-maluin, udah pulang kamu. Kaki cuci tangan, ini mau baca tidur kamu. Ngamuk nih. Bukan mengajari orang seperti kamu sama mengajari anak SD harus dimarahin karena kamu tuh bebal. Kalau seandainya orang seperti kamu ini ada orang-orang seperti misalnya yang lain-lain lah kayak Pak Lukas, dia berdiskusi dengan benar, dengan baik, ada komparasi yang jelas. Ini kamu ngomong kemana-mana, menggiring opini. Apa yang kamu kritisi itu lebih mengerikan di dalam kitabmu. Coba kamu bahas kitabmu itu lebih dulu. Ada apa itu Tuhan suruh bunuh suku Amalek sama binatang ternaknya? Gila nggak kayak gitu? Kalau kamu mengkoreksi ajaran Nabi Muhammad, lah perhatikan Tuhanmu di kitabmu dulu, gitu loh. Jadi benarkan yang ada pada kita dulu, baru kritisi yang punya orang. Itu iya masalahnya saya tanya, kenapa orang Amalek ditumpas? Kamu nggak tahu jawabannya. Kalau kamu tahu jawabannya, saya mau diskusi sama kamu. Kamu mempermasalahkan apa yang ada pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad sudah mati, perintah untuk melakukan ekspansi itu masih berlaku atau tidak? Saya tanya kamu. Kami tidak diperintahkan memerangi orang yang tidak memerangi kami. Kami boleh memerangi orang yang memerangi kami di dalam akidah kami. Di mana tulisannya itu tidak ada? Allah, kamu pula mengajari orang Islam Al-Quran. Ayat ke-29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya dan hari kemudian. Yang memerangi kami. Nggak ada di situ yang memerangi. Berarti tunjukkan ayatnya bahwa itu memerangi.
La Tidak ikraha ada. fiddin. Ah, itu Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari Bukan cuma kemudian, ayat itu yang ada yaitu di Al-Quran. orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan patuh tunduk. Ya iyalah, Ada bayar nggak di jizyah, situ? bayar pajak. Kamu bayar pajak nggak? Bayar Nah, pajak. Hidupmu aja aja sekarang kok. sekarang saya tanya, hukum itu masih berlaku nggak setelah Muhammad sudah mati? Buktinya sekarang kau bayar pajak kan? Aku tanya, kau bayar pajak nggak sekarang? Di situ nggak ada bahwa mereka itu memerangi Islam, itu nggak ada. Mereka itu tidak ada di situ. Perangilah kalau mereka memerangi kamu, nggak ada gitu bunyinya. Bunyinya qatilu. Bayar pajak. Kamu bayar pajak ya. Perangilah, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman. Bukan kalau memerangi. Dengar Edis ya, ayat di dalam Al-Quran bukan cuma itu. La ikraha fiddin. Makanya saya bilang, saya merasa tidak satu muslim pun yang lebih ngerti Quran daripada saya. Coba kamu tampilkan ayatnya atau ayat 29, bunyinya bagaimana? Di situ tidak ada kata-kata kalau mereka memerangi, nggak ada. Jelas di situ bunyinya perangilah. Kami dalam Qatilul. itu ada. Ya jelas kalau Mana? Nggak ada di situ kalau memerangi, nggak ada. Perangilah kalau mereka memerangi, nggak ada. lain Nggak banyak ada ini. begitu bunyinya. Din. Tidak La ikraha ada. fiddin. La ikraha. Nah, ada katanya kau pandai Al-Quran, nggak ada la ikraha fiddin di dalam Al-Quran rupanya. Ada. Ada, saya tidak membahas itu. Saya membahas atau ayat 29 atau 39. Di dalam atau 39 tidak ada di situ dikatakan kalau mereka memerangimu, nggak ada. Di situ bunyinya jelas-jelas perangilah Kenapa sampai mereka membayar jizyah. yang membunuh suku Amalek dan binatang? Makanya tadi kan saya bilang sama Julius, kenapa mengambil harta rampasan itu dan budak-budak perempuan yang didapat dengan tangan kananmu itu untuk apa? Iya, Tuhan Ini tujuannya rohani atau duniawi? Itu loh. Kapan dia? Apa? Ayo, tanya samamu. Di dalam Ya, bilangan saya 30. makanya saya merenungi sangat dalam omongannya Muhammad Kace. Gitu loh. Itu tuh agama atau gerakan politik. Gitu loh, ya kenapa? Berarti Tuhanmu juga gitu. Tuhanmu juga Tuhanmu bejat gitu. Dia mengumpulkan upeti dari perawan, dia merintahkan Musa untuk mengambil upeti dari perawan-perawan. Tuhanmu doyan perawan rupanya. Ada. Semacam itu tidak ada. 31 kau baca bilangan 30, 31 pasal 25 sampai 34 kau baca. Bukan upeti dari kalangan perawan, wanita yang belum pernah ditiduri itu perawan namanya, nggak tahu kau rupanya. Iya, kalau kamu baca Bible itu baca semuanya dari A sampai Z. Kamu nyuruh baca semuanya. Kamu Al-Quran kamu ambil satu ayat, sedangkan kamu Bible suruh ngambil semuanya. Kamu nggak tahu ayat. Masalahnya Taubah itu nggak nyambung. Mereka yang tidak mengakui aku sebagai raja, bawa ke depanku, pancung di depanku. Yesus berkata seperti itu. Jadi melebar kemana-mana. Ayat Al-Quran itu banyak yang tidak berkaitan antara satu sama yang lain. Makanya kalau baca Quran itu satu ayat juga bisa. Jangan baca ayat Al-Quran itu beda dengan Bible. Kalau Bible itu satu perikop. Beda lah. Bible itu satu perikop bacanya. Kalau Quran dibanding Al-Quran. Bible itu penuh bohongan, penuh penipuan, masa disamain Al-Quran. Ya kalau Al-Quran ayat 1 sama ayat 2 aja kadang nggak nyambung kok. Ayat 1 sama ayat 2-nya nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Aja yang nggak nyambung, kau yang nggak paham, kamu nggak bodoh kau. Loh, kok nggak percaya? Kau nggak percaya kau pula. Kau tak bersunat kau pula yang paham Al-Quran. Sorry. Al-Quran itu untuk orang yang disucikan. Sunat dulu kau, baru kau pandai baca Al-Quran. Baca Al-Bahasa aja kau nggak jelas. Mau ngajari pula orang Islam baca Al-Quran. Kan, balik lagi kan, Huruf Hijaya. Udah lah, gini aja lah. Saya dites aja. Saya dites aja lah, baca Huruf Hijaya lah. Daripada begini terus lah. Repot nih. Jadi kau ya Edis, aku cari tali Edis. Iya, malu aku jadi kau. Gini aja Ripa. Kamu tulis sekarang. Kamu tulis tulisan Arab. Kamu tulis Huruf Hijaya di buku, baca di open camp. Saya baca sekarang, bisa nggak saya baca tulisan Arab? Ya kamu nggak pintar terus. Aku cari tali,
ku gantung diriku, terus aku kayak si Yudas, tertelungkup pecah perutku Edis. Kayak gitu setelah jadi kau. Malu jadinya ya, malu jadi kau ini sebenarnya Edis. Masuk Hominem. Hominem, tanda-tanda sudah keok nih. Ini orang kecil nggak bisa diajari dengan cara akademis, nggak bisa. Diajari dengan cara baik-baik tak bisa. Kau memang harus digampar dengan kitabmu sendiri, Edis. Biar kau sadar, biar kau nggak malu. Iya, kamu bikin aja tulisan hijaya, huruf hijaya, kamu tulis di kertas, kamu buka open cam kamera kamu. Kamu bilang sama saya, Edis, ini huruf apa? Gitu. Hidup kau aja berpajak sekarang. Jangankan Rasulullah, Pak Jokowi aja membolehkan berpajak sekarang. Hidup kau aja, motor kau berpajak. Hidup kau pun berpajak. Zaman pajak kalau di negaranya yang mungut presidennya. Lah Muhammad emangnya. Loh sekarang saya tanya. Kalau memangnya Nabi itu hidup kaya? Kalau orang Islam datang ke Romawi, orang Islam datang ke Spanyol, memangnya presidennya orang Spanyol, orang Islam sehingga harus bayar jizyah sama mereka. Tidak, mana sih? Kalau jadi negara kaya iyalah. Buktinya kita itu bayar pajak sama presiden kita, bukan sama pasukan muslim. Gimana sih? Kacau ya. Enggak sih. Mungkinnya apa? Yang repot. Zaman itu Rasulullah ini pemimpinnya. Sekarang tanya sama analogi kalau kamu bilang kayak gitu ya. Ketika Belanda menjajah Indonesia, ya Belanda yang menjajah Indonesia, apakah Belanda pemilik Nusantara? Tapi mereka memungutin pajak dari pribumi. Itu agama ya, kamu. Itu namanya penjajahan. Nah, itu namanya penjajahan. Kristen agama penjajah kan? Kristen agama penjajah kan? Ada VOC mengatasnamakan otak kamu. VOC tidak mengatasnamakan Kristen. Tidak ada VOC mengatasnamakan. Ya. Oke, teman-teman semua ya, kita sudah lihat ya diskusi yang sangat mantap jiwa ya dari Edis TV ya. Oke teman-teman, bila teman-teman terberkati dengan siaran ini, subscribe, like, dan share video ini guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.